Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ayu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, semuanya sehat-sehat. Jangan lupa dijaga kebersihannya juga di rumah. Sering-sering berkali hari ini anak-anak kelas 5 belajar bersama Bu Ayu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Kak berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Ayu akan menyampaikan beberapa aturan selama mengikuti kelas Google Meeting hari ini. Yang pertama, kamera harus dinyalakan. Yang kedua, yang tidak berkepentingan, mikrofon harap dimatikan. Kemudian yang ketiga, harus fokus selama mengikuti pembelajaran. Anak-anak hebat kelas 5 siap? Anak-anak kelas 5 hari ini siapa yang tidak berangkat? Oh iya, tadi ada Mas Rizky, Mas Tama, dan Mas Krisna yang izin mengikuti seleksi sepak bola di tingkat kecamatan. Kita doakan teman-teman yang sedang seleksi bisa lolos ya. Amin. Bu Ayu akan menampilkan presentasi. Apakah sudah tertampil? Sudah. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Duduk tegak. Indonesia Raya dimulai. Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah air. Indonesia bersatu, ibu dan negeriku bangsaku yang bagi baju bangsa badannya untuk Indonesia Raya merdeka Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku yang Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 2, pembelajaran pertama. Masih ingat tidak?
kita kemarin sudah belajar apa saja? Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, meliputi pengertian wawancara, bentuk dan jenis wawancara, cara menyusun daftar pertanyaan, dan etika dalam wawancara. Untuk muatan IPA, kita akan belajar pengertian perubahan wujud, kalor dapat mengubah suhu suatu benda dengan benar, dan dapat menuliskan hasil pengamatan kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Kemudian untuk IPS, kita akan belajar membuat peta pikiran. Nah, Ibu mau tanya nih, tadi pagi siapa saja yang setelah bangun tidur itu minum air putih? Air putihnya hangat atau air putih biasa, Mbak? Mbak Andini coba. Oh, air putih biasa. Ada yang minum air putih hangat? Oke, Mbak Vanessa. Air putih hangat. Kenapa air putih itu bisa hangat, Mbak Vanessa? Iya, dimasak terlebih dahulu ya, dimasak sampai mendidih. Sebelum salah satu tugas seorang ibu di rumah itu memasak. Nah, ibu kalian kalau memasak menggunakan apa? Iya, kompor ya, kompor. Nah, kompor itu menghasilkan apa? Api bersuhu tinggi atau panas. Api itu panas kan? Iya, betul. Salah satu tugas seorang ibu di rumah itu kan memasak. Nah, ibu kalian kalau memasak menggunakan apa? Iya, kompor ya, kompor. Nah, anak-anak, kompor itu menghasilkan apa? Api bersuhu tinggi atau panas. Api itu panas kan? Iya, betul. Jadi, anak-anak, kalor itu merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ya, coba kalian menyiapkan dua gelas yang di dalamnya ada air, yang satu airnya panas dan yang satu airnya dingin. Coba kalian campurkan, apa yang terjadi? Airnya menjadi hangat kan? Air yang tadi panas jadi hangat, air yang tadi dingin juga jadi hangat. Itu namanya perpindahan kalor ya. Perlu kalian ingat ya, definisi kalor. Kalor itu energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Tadi, yang satu suhunya tinggi dan yang satu suhunya rendah. Ya. Kedua, kalor itu mengalir dari suhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Kemudian, kalor dapat mengubah wujud benda. Dan kalor tidak dapat langsung diukur, dapat dihitung. Itu yang perlu diingat. Di sini tidak ada yang bingung ya. Suhu tinggi, suhu rendah. Kalau suhu tinggi itu apa? Iya, betul. Suhu tinggi itu panas ya. Kalau suhu rendah berarti kebalikannya, dingin. Sekarang kalian perhatikan video yang diputar Bu Ayu. Kalian perhatikan dengan seksama dan materi yang perlu dicatat. Oke? Kalau cair menjadi padat, namanya membeku. Selanjutnya, kalau cair menjadi gas, itu namanya menguap. Kalau gas menjadi cair, namanya mengembun. Kalau gas ke padat, jadi apa namanya?
menyublim atau menyublim. Coklat dimasak. Batangan coklat yang berbentuk padat, dipanaskan. Ketika beberapa menit kemudian akan berubah menjadi coklat cair atau mencair. Jadi benda padat jika dipanaskan akan mencair atau melebur menjadi wujud bentuk cair. Selanjutnya membeku. Perhatikan lagi, seperti apa itu membeku? Pernah buat es krim atau agar ya? Contohnya aja deh, es krim. Sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, es krim itu berbentuk cairan. Adonannya berbentuk cairan. Kita masukkan ke dalam tempat-tempat kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Setelah berapa jam atau berapa lama akan membentuk seperti benda padat atau membeku. Jadi benda cair apabila didinginkan akan membeku seperti es krim ini. Selanjutnya menguap. Menguap. Contohnya adalah bensin. Nah, bensin jika dalam keadaan ditutup tidak berkurang isinya. Tapi kalau misalnya bensinnya itu tutupnya dibuka, udah berapa jam kemudian itu isinya berkurang. Kemana itu bensinnya? Ternyata bensin itu kalau dibuka tutupnya, wadahnya akan menguap. Bensin itu benda cair. Apabila dibiarkan dalam tutup yang terbuka akan menguap. Pernah lihat bunga kalau di pagi hari ada apanya? Ya, ada titik-titik embun. Sebelum masuk perubahan wujud, sebelum Bu Ayu menanyakan perubahan wujud, masih ingat bentuk wujud benda itu ada berapa? Iya betul Mbak Aninda, ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Nah sekarang coba sebutkan dari video yang kalian amati tadi, apa informasi yang kalian dapatkan? Perubahan wujud benda, ada membeku, cair, menguap, dan lain sebagainya. Nah sekarang perhatikan. Nah sekarang perhatikan pada layar ya. Di situ perubahan wujud dari padat ke cair namanya mencair. Dari cair ke padat namanya membeku. Cair ke gas namanya menguap. Kalau gas ke cair namanya mengembun. Nah sekarang dari gas ke padat namanya mengkristal. Sedangkan dari padat ke gas namanya menyublim. Bawahnya ada tabel. Ini adalah sifat-sifat benda, sifat-sifat zat. Yang pertama bentuknya, bentuk zat padat itu tetap. Sedangkan zat cair mengikuti wadahnya. Zat gas juga mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya benda padat itu kan kalau mbok taruh di atas piring, terus mbok pindah ke atas mangkok kan tetap sama. Misalnya es batu. Misalnya bukan es batu, apa ya? Bolpen. Bolpen itu benda padat.
Coba kalian pindah-pindahkan bolpen, bentuknya tetap sama kan? Beda kalau ya cair. Kalian kalau naruh air di dalam gelas, bu pindah ke dalam mangkuk, pasti wujudnya berubah kan, mengikuti bentuk wadahnya. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kalian coba identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Tadi di awal pembelajaran kan kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan ya. Jadi, kalian bisa mencarinya ini melalui internet. Oke, kemudian kalian buat peta pikiran. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang Paham. peta pikiran. Masih ingat ya? Anak-anak hebat kelas 5, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang berani mengemukakan kesimpulan kita hari ini? Ya, tadi kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan 5W1H. Membuat pertanyaan dengan memuat 5W1H. Tadi apa aja 5W1H? What, who, where, when, why, dan how ya. Kemudian tadi kita belajar color, perubahan wujud benda, dan yang terakhir membuat peta pikiran. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Nah, karena belajar kita hari ini menyenangkan, kita tepuk semangat sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oke. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, Ibu akan mengirim link soal evaluasi di kelas. Kalian langsung mengerjakannya ya, yang ditunggu selesai hari ini juga. Siap? Mengerti ya? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Jaga kesehatan. Jangan lupa belajar dan beribadah. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.